ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Kita kembali dipertemukan dalam majelis Syarhul Kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah. Satu pekan yang lalu kita membacakan dan juga menjelaskan tentang kaidah atau diantara kaidah-kaidah di dalam memahami sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Sehubungan Al-Imam Al-Barbahari, beliau mengatakan wa kullu ma sami'ta minal athari syai'an mimma lam yablughu aqluk. Kalau engkau atau setiap yang kau dengar dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sifat Allah yang akalmu tidak bisa mencapainya, maka fa'alaika taslim, maka wajib bagi engkau untuk at-taslim, menerima, wa tasdiq, membenarkan, wa tafwid, dan juga menyerahkan hakikat kaifiyat itu kepada Allah Azza wa Jalla. Disinilah pembahasan kita di Sabtu pekan yang lalu. Malam hari ini kita akan lanjut dari perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Beliau mengatakan wal fikratu fillahi bid'ah liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fillahi fa innal fikrata fil rabbi taqdahu syakka fil qalbi. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari beliau mengatakan memikirkan hakikat zat Allah Azza wa Jalla atau memikirkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, yakni untuk mengetahui hakikatnya, bid'ah itu adalah bid'ah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fillah. Pikirkanlah oleh kalian, renungkanlah oleh kalian tentang makhluk ciptaan Allah, dan jangan kalian berpikir
bagaimana Allah itu. Fa innal fikrata fi rabbi taqdahu syak fil qalb. Karena kalau kita memikirkan tentang Allah Azza wa Jalla, ya, hakikatnya dan sifat-sifatnya dan seterusnya, maka bisa membawa kepada keraguan di dalam hati. Di sini disebutkan hadis, namun ini hadisnya tidak sahih, hadisnya adalah lemah, ya, sebagaimana dilemahkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah fi Dha'if Al-Jami'. Dibawakan di sini hadzal haditsu yaqulu anhu al-mu'alliq al-Qahtani akhrajahu Abu Syekh wa haditsun dha'if. Jadi intinya hadis yang disebutkan tentang berpikirlah kalian tentang makhluk Allah, namun jangan kalian berpikir tentang Allah Azza wa Jalla. Ini hadisnya tidak sahih atau dha'if. Wa aqulu hadzal haditsu fi tashihihi nazar wa qad yakunu min kalami ba'dis salaf. Hadis ini di dalam kesahihannya itu masih diragukan. Namun boleh jadi ini adalah salah satu dari perkataan para as-salaf. Jadi bukan hadis. Dijelaskan innal fikrata fillahi ay fi dzatillah azza wa jalla la tanbaghi. Memikirkan tentang Allah Azza wa Jalla, tentang zatnya, itu tidak layak. Tidak layak kita memikirkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagaimana Allah itu, ya, kita memikirkan bagaimana wujudnya Allah seperti apa, la tanbaghi, tidak layak. Li'anna al-'abda idza fakkara fa innahu yufakkiru bima yatasawwaruhu aqluhu. Mengapa? Karena umumnya manusia atau seorang hamba ketika dia memikirkan zat Allah, umumnya mereka akan berpikir atau menyamakan dengan apa yang mereka ketahui atau dengan apa yang mereka lihat atau dengan apa yang bisa mereka pikirkan. Maka jangan berpikir tentang zat Allah seperti apa, bagaimana Allah itu. Karena umumnya kita akan memikirkan hal-hal yang pernah kita lihat, hal-hal yang pernah kita rasakan. Wa bima yakhtaru ala dhihnihi min mar'iyatin wa masmu'atin wa masmu'atin wa ma'lumatin wallahu azza wa jalla fawqa dhalika kulli. Fala yanbaghi li ahadin an yufakkira fi dhatihi ta'ala. Li'annahu kullama tasawwara syai'an fallahu azza wa jalla bi khilafihi. Perhatikan ya. Mengapa? Karena umumnya kalau kita memikirkan tentang bagaimana Allah, itu yang ada di kepala kita, ya, ada di pikiran kita, biasanya adalah sesuatu yang pernah kita lihat, sesuatu yang pernah kita dengar, atau sesuatu yang pernah kita ketahui. Jadi nggak mungkin kita memikirkan bagaimana zat Allah itu. Mengapa? Karena informasi yang ada di otak kita banyaknya adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita ketahui. Karena Allah berbeda jauh dengan apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita dengar, dan apa yang pernah kita ketahui dari hal-hal yang terlihat. Wallahu azza wa jalla fawqa dzalika kullihi. Allah itu di atas dari segala sesuatu yang pernah kita fikirkan. Fala yanbaghi li ahadin an yufakkira fi dzatihi ta'ala. Maka tidak pantas, tidak layak bagi seseorang untuk memikirkan zat Allah. Li'annahu kullama tasawwara syai'an fallahu azza wa jalla bi khilafihi. Mengapa? Karena apa yang kita pikirkan itu Allah Azza wa Jalla berbeda dari apa yang kita gambarkan tadi. Ini yang kita sebutkan di satu pekan yang lalu. Ya, sejauh apapun kita memikirkan Allah pasti salah, pasti tidak benar, keliru. Wa yakfina an nufakkira fi khalqillah. Namun cukup bagi kita memikirkan apa yang Allah ciptakan dari makhluk-makhluknya, ya.
wa fi qudratihi al-khariqah al-'azimah, dan bagaimana kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Walau fakkara al-insanu fi asrihi lakafahu falyufakkir kaifa hawwala Allahu an-nutfah allati khuliqa minha ila hadzal khalqi al-'azim. Kalau sekiranya manusia berpikir saja tentang penciptaan dirinya, maka itu sudah cukup. Maka itu sudah cukup baginya. Bagaimana penciptaan manusia dari nutfah? Apa itu nutfah? Nutfah apa itu nutfah? Kemudian yang Allah menciptakan darinya manusia sampai mereka lengkap sempurna sebagai seorang insan. Dan bagaimana Allah Azza wa Jalla berubah dari nutfah, yakhluqu minha al-haywan ila haywan, dan juga dari nutfah tersebut ada juga makhluk Allah yang berbentuk hewan, gitu kan. Wa kayfa hayya Allahu kulla syai'in al-makhluqat ila ma qasada lahu. Dan hanya kita berpikir bagaimana segala ciptaan Allah Azza wa Jalla seperti hewan-hewan yang disebutkan di sini, Baqarah, sapi untuk membajak sawah tanah. Kemudian Allah menciptakan unta untuk membawa barang-barang, dan selain dari itu yang pernah kita lihat dan yang pernah kita ketahui. Ya, cukup sudah memikirkan tentang makhluk saja, tidak usah memikirkan tentang Allahnya, zatnya seperti apa dan seterusnya. Faladhi qadara ala tahwil nutfah min nutfatin ila insanin wa ila hayawanin alaysa dzalika huwa rabbul qadiru ala kulli syai'. Bala wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Cukuplah bagi kita keagungan Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan hewan dari nutfah, ada yang menjadi insan, ya, ada jadi manusia dari nutfah itu, ada juga yang menjadi hewan. Bukankah itu adalah sebuah keagungan bagi Allah dan kebesaran Allah Azza wa Jalla? Iya. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin, dan kami terhadap hal tersebut termasuk orang-orang yang menyaksikannya. Yang penting kesimpulannya, annat tafakkura yanbaghi ayyakuna fi khalqillah. Kesimpulannya, cukup kita berpikir bagaimana penciptaan Allah terhadap seluruh makhluknya. Sudah. La fi zatihi, jangan kita memikirkan Allah tentang zatnya seperti apa. Walinaqra qaulallahi ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Hendaklah kita membaca firman Allah Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa sesuatu pun dengannya, wa huwa as-sami'ul basir, dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa yajibu 'alaina at-taslim bihadhil ayat hatta la tatakhabbatu uquluna fi syai'in la yanbaghi an takhabbatu fihi, wa idza kanat al-jannatu fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin wa hiya khalqun min khalqillahi 'azza wa jalla, fa kaifa bi dzatillahi ta'ala wa billahi taufiq. Wajib bagi kita hanya menerima sudah terhadap ayat ini. Tidak usah memaksakan diri kita memikirkan bagaimana zat Allah itu. Ini tidak layak. Kalau surga saja adalah sesuatu yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, belum pernah terbesit di dalam hati kita, dan itu adalah makhluk Allah, maka bagaimana dengan zat Allah Azza wa Jalla? Lebih lagi kita tidak bisa untuk mengetahuinya secara hakikat, secara pastinya. Wabillahi taufiq, wabillahi at-taufiq, bagi Allah lah taufik. Baik, itu selesai tentang sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Intinya jangan memikirkan bagaimana hakikat zat dan sifat Allah, cukup pikirkan saja makhluk-makhluk ciptaan Allah. Baik, kita masuk ke bab yang baru. Wa'lam annal hawam was-saba' wad-dawa nahwa dzar
wal dzubab wan naml kulluha ma'muratun wa la ya'lamuna syai'an illa bi'idznillah ta'ala. Wal imanu bi anna Allah ta'ala qad 'alima ma kana min awal dahr wa ma lam yakun wa ma huwa kainun ahsahu wa 'addahu 'adda. Wa man qala innahu la ya'lamu illa ma kana wa ma huwa kainun faqad kafara billahil 'azim. Kita masuk tentang masalah takdir ya. Maksudnya Allah sudah menakdirkan segala sesuatu dan tentang ilmu Allah yang azali wa abadi. Oh iya, baca satu orang buat kita suaranya kencang. Ikro. Takdir Allah Ta'ala dan tidak berdebat tentangnya. Wal imanu bi anna Allah tabaraka wa ta'ala qad alima ma kana min awwalid dahri wa ma lam yakun mimma huwa. Kelewatan nggak itu? Kelewatan kayaknya. Langsung saja artinya. Ketahuilah bahwasanya serangga, hewan buas dan binatang melata seluruhnya, seperti semut hitam, lalat dan semut, semuanya berada di bawah perintah Allah. Mereka tidaklah melakukan sesuatu kecuali atas izin Allah Ta'ala. Terus Semua makhluk ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan dari semuanya satu bagian dari ibadah. Setiap binatang melata, hewan buas, serangga dan selainnya semua menunaikan ibadah yang telah diperintahkan baginya. Allah Ta'ala berfirman, alam taro anna Allah yusabbihullah. yang di dalam kotak aja dulu baca. Beriman bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahui apapun yang sudah terjadi dari awal zaman, dan Allah mengetahui apa-apa yang belum terjadi yang nanti akan terjadi. Allah telah menghitungnya dan menghimpunnya. Siapa saja yang berkata bahwa Allah tidak mengetahui apa yang sudah terjadi dan apa-apa yang akan terjadi, maka ia telah kafir terhadap Allah yang Maha Agung. Baik, di sini disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari tentang takdir ya, dan tidak boleh berdebat dalam masalah takdir. Maksudnya seluruh yang terjadi di alam semesta itu atas kehendak dan juga takdir dari Allah Azza wa Jalla. Sampai pun pergerakan hewan-hewan semua di bawah kekuasaan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal imanu bi anna Allah Ta'ala qad alima ma kana min awal dahr. Wajib kita beriman bahwasanya Allah mengetahui apa saja yang sudah terjadi dari awal penciptaan. Ya Allah mengetahui apa saja yang sudah terjadi. Wa ma lam yakun, dan juga Allah mengetahui apa yang belum terjadi. Allah mengetahui apa yang belum terjadi. Besok jam 9 pagi di Manado akan hujan atau panas? Manusia tahu tidak? Atau kita? Allah tahu tidak? Tahu besok jam 9 akan terjadi hujan atau tidak? Allah itu tahu. Adapun kita tahu atau tidak? Tahu. Sesuatu yang telah terjadi, apakah kita mengetahuinya? Ada yang kita mengetahuinya, yaitu tentang hidup kita kemarin terjadi. Tahu kita apa yang terjadi dalam hidup kita kemarin? Tahu, masih ingat? Masih ingat. Tapi hidup orang lain tahu nggak? Atau yang terjadi di zaman Nabi Musa secara detail kita mengetahuinya atau tidak? Nggak tahu. Tapi Allah tahu. Seluruh alam semesta yang sudah terjadi Allah mengetahuinya. Dan juga yang akan terjadi. Wa ma huwa kainun ahsahu wa 'addahu 'addan. Wa man qala innahu la ya'lamu illa ma kana wa ma huwa kainun faqad kafara billahil 'azim. Dan siapa yang mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui apa yang sudah terjadi,
dan apa yang akan terjadi, sungguh dia telah kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Dijelaskan hadhil makhluqat khalaqahu Allah Azza wa Jalla wa ja'ala likulli minha syai'an min al-ibadah. Fakul min hadhihi ad-dawab was-siba' wal-hawa wa ghairu dzalik kullun minha yu'addi al-ibadah allati umira biha. Seluruh ciptaan Allah Azza wa Jalla, makhluk-makhluk, Allah menjadikan bagi mereka semuanya bagian dari ibadah. Fakul min hadhihi ad-dawab, setiap hewan-hewan yang buas atau yang tidak buas dan yang selainnya, kullun minha yu'addil ibadah allati umira biha. Mereka itu beribadah kepada Allah dengan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dibawakan surat An-Nur ayat 41 dan 42. Alam tara anallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alun walillahi mulkus samawati wal ard wa ilallahil masir. Tidakkah kalian melihat bahwasanya bertasbih segala sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla, baik yang di langit atau yang di bumi. Wa tayr, apa tayr? Dan juga burung-burung. Kullun qad alima salatahu, setiap mereka telah mengetahui bagaimana cara ibadah mereka dan tasbih mereka kepada Allah. Walillahi mulkus samawati wal ard, kepunyaan Allah kerajaan langit dan juga kerajaan bumi. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah kalian akan dikembalikan. Wa min hadhil ayati na'lamu anna li hadhid dawab wat tuyur anwa'an minal ibadah khalaqahu Allah. Dari ayat yang mulia ini kita mengetahui bahwasanya hewan-hewan dan juga burung-burung mereka memiliki bagian dari peribadahan. Maksudnya mereka juga beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Namun kita tidak mengetahui bagaimana cara beribadahnya mereka. Wa hiya tuaddiha imtithalan li amri rabbiha la taf'alu syai'an min 'indi nafsiha. Wabillahi taufik. Yang mereka semua itu beribadah atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tidak mengetahui bagaimana hakikat hewan-hewan beribadah. Dan perkataannya wal imanu bi anna Allah ta'ala qad alima ma kana min awalid dahr ila akhirih fa hal jumlah yadhar anna fiha naqsan wa dhahir anna al ma'na wa la ya'lamu ma huwa kainun illa ba'da kaunihi. Kemudian tadi Al-Imam Al-Barbahari mengatakan wajib beriman bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang sudah terjadi dari awal penciptaan. Kalimat ini kurang, kalimat ini naqson, ada kekurangan. Ya, maknanya yang benar adalah wala ya'lamu ma huwa kainun illa ba'da kaunihi. Seseorang itu bisa kafir kalau dia mengatakan Allah tidak mengetahui apa yang terjadi kecuali setelah terjadinya. Gitu. Ini tambahan ya. Tadi Al-Imam Al-Barbahari beliau mengatakan man qala innahu la ya'lamu illa ma kana wa ma huwa kainun faqad kafara billahil azim. Siapa yang mengatakan Allah tidak mengetahui apa yang terjadi wa ma huwa kainun, kecuali apa dan juga yang sedang terjadi, maka dia telah kafir kepada Allah. Ditambahkan di sini yang lengkap adalah siapa yang mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu yang terjadi kecuali setelah kejadian tersebut terjadi. Loh, bingung nggak kalian? Kalau ada orang yang mengatakan Allah itu tidak tahu, nah tadi sore hujan, kecuali ketika hujan itu sudah terjadi. Gitu. Paham nggak? Paham ya? Kalau ada orang yang mengatakan Allah itu tidak tahu sore tadi akan hujan. Allah itu tahu sore tadi hujan setelah hujan itu turun. Nah, maka orang yang seperti ini kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia telah menuduh Allah Azza wa Jalla tidak mengetahui jahal. Apa itu jahal? Bodoh. Dan ini nggak mungkin disifatkan kepada Rabb kita. Wa aqulu
al-qawlu bi anna Allah la ya'lamu al-asya'a illa ba'da wuqu'iha hadha qawlun li ba'dil mu'tazilah wa huwa qawlun batil. Orang yang berpendapat bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali sudah terjadi, ini merupakan pendapat dari sebagian firqah Mu'tazilah. Wa huwa qaulun batil. Ini adalah ungkapan yang batil, keyakinan yang tidak benar. Dan siapa yang meyakini ungkapan tadi, faqad kafar, dia telah kafir. Fal ilmu sifatun lillahi azza wajalla. Karena ilmu merupakan sifat yang melekat bagi Allah azza wajalla. Itu. Karena ilmu adalah sifat yang melekat bagi Allah azza wajalla. Ada di situ ya. Fal ilmu sifatun lillahi azza wajalla. Ini sifat zatiyah. Ini sifat yang selalu melekat kepada Allah, yaitu ilmu. Allah senantiasa disifati dengan ilmu, alim namanya. Di antara nama Allah adalah Al-Alim. Sifatnya adalah ilmu. Tidak mungkin Allah tidak mengetahui. Orang yang mengatakan demikian telah menafikan sifat ilmu bagi Allah. Qad alimallahu ma kana. Nah, ini garis bawah ini. Qad alimallahu ma kana. Allah mengetahui apa yang sudah terjadi. Allah mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi. Wa ma lam yakun, dan apa yang belum terjadi atau apa yang akan terjadi. Wa ma huwa kainun law kana kaifa yakun, dan apa yang akan terjadi, bagaimana kejadiannya, kalau itu terjadi Allah mengetahui. Ulang ya satu-satu. Allah mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Dan sesuatu yang akan terjadi, kalau kejadian itu terjadi, bagaimana kejadiannya Allah mengetahui. Sesuatu yang akan terjadi, bila itu terjadi, paham nggak? Dan kejadiannya seperti apa, Allah mengetahui. Kenapa diungkapkan demikian? Ini ingin mempertegas ilmu Allah azza wa jalla. Ngerti nggak? Ketika yang pertama Allah mengetahui apa yang sudah terjadi seluruhnya, Allah tahu apa yang terjadi di alam semesta ini. Kemudian apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi itu kan banyak. Di sini beda dengan yang akan terjadi di kota-kota lain. Betul tidak? Jam 7 di sini dengan jam 7 besok pagi di kota lain, itu kan sesuatu yang akan terjadi. Nah, kalau itu terjadi, bagaimana kejadiannya Allah tahu. Detailnya seperti apa besok Allah mengetahui. Sebenarnya nomor 2 dengan nomor 3 itu sama. Cuma ingin diperdalam saja. Sampai disebutkan oleh ulama sedetil apa kejadian yang akan terjadi Allah mengetahui. Kenapa? Karena memang Dia yang menciptakan dan mentakdirkan besok seperti apa. Wa katabahu fil lauhil mahfuz. Allah azza wa jalla telah menulis semuanya di Lauhul Mahfuz. Qabla khalqis samawati wal ardh. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, dalam hadis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi gitu. Idzan faman yunkirul ilma fahuwa kafir. Yajibu ayyustataba fa in taba wa ila qutila kufran wa riddatan. Oleh karena itu siapa yang mengingkari ilmu Allah, maka dia telah kafir. Dimintai untuk bertaubat. Kalau dia bertobat, maka tidak dibunuh, dan itu yang diharapkan. Terima. Wa illa, kalau dia tidak bertobat, qutila, maka dia akan dibukum, dibunuh gitu ya. Dan statusnya setelah mati kufron, kafir, wariddah, dan dia murtad. Wa qad qala salaf nadhiruhum bil ilmi fa innahum idza ankaruhu kafaru wa billahi taufiq.
Sebagian salaf mengatakan di dalam menghadapi orang-orang ini yang mengingkari takdir, nadhirum bil ilmi. Debatlah mereka dengan ilmu. Maksudnya Allah mengetahui tidak besok akan terjadi. Apa Allah tahu atau tidak? Kalau dia mengingkarinya, maka dia telah mengingkari ilmu bagi Allah Azza wa Jalla. Gitu. Jadi untuk menghadapi mereka, tanyakanlah apakah Allah mengetahui besok akan terjadi apa. Kalau dia mengatakan iya, itu yang kita harapkan. Kalau dia mengatakan tidak, maka dia telah kufur terhadap ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang permasalahan at-takdir, tentang permasalahan takdir. Sebelumnya tentang permasalahan sifat. Sebelumnya permasalahan tentang sifat, dan ada berpikir tentang zat Allah Azza wa Jalla, al-fikrah fillahi bid'ah. Kemudian kita lanjut ke permasalahan fikih di sini ya. Kita lanjut permasalahan fikih. Nah. Wala nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin wa sadaqin qalla aw kathur wa man lam yakun laha waliyun fasultanu waliyun man la waliya lahu fa iza talaqa ar-rajulu imratahu thalathan faqad hurimat alaihi la tahilu lahu hatta tankiha zaujan ghairah. Al-Imam Al-Barbahari memasukkan bab fikih di sini. Tapi dalam bukunya Akidah, wala nikaha illa biwaliyin. Tidak sah pernikahan kecuali adanya wali dan 2 orang saksi yang adil. Nah, nikah ini ya tidak sah melainkan ada walinya. Walinya bisa orang tuanya, bapaknya, bisa juga pamannya, bisa juga kakaknya, bisa juga kakeknya, dan seterusnya. Bagi perempuan ya, walinya adalah ayahnya, atau pamannya, atau kakaknya, abangnya yang cowok, atau kakeknya, dan seterusnya, laki-laki lah semuanya. Anak. Wasodo anak yang belum masih bayi gitu ya, masih kecil, dia nggak bisa menjadi wali. Baru 3 tahun, 4 tahun nggak bisa. Dan juga pernikahan itu tidak sah kecuali ada maharnya, ada mahar sedikit atau banyak, boleh terserah. Mahar itu boleh banyak, boleh sedikit. Wa man lam yakun laha waliyun, asal dengan ridho dari perempuannya ya. Jadi mahar itu adalah ditanya oleh pihak ceweknya yang akan nikah, mau maharnya apa. Misalkan pop mie, ya udah kasih pop mie maharnya. Tanya perempuannya maharnya mau apa. Cincin ya kita kasih cincin dan seterusnya. Mau uang misalkan sebesar berapa? 5 juta, 6 juta, 10 juta, ya terserah itu maharnya. Minta keriduan dari wanita yang akan dinikahi. Pertama ada wali, kemudian ada 2 orang saksi, kemudian ada maharnya. Wa man lam yakun laha waliyun, dan siapa saja wanita yang enggak punya wali, fasultan waliyun waliyum man la waliya lahu. Maka sultan di sini adalah KUA ya. Maka sultan pemerintahlah yang menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali lagi. Dan apabila seorang laki-laki mentalak istri dengan talak 3, maka diharamkan atasnya untuk merujuk kembali istrinya. Ya, tidak halal lagi sampai istrinya tersebut menikah dengan laki-laki lain. Kemudian bercerai, baru dia boleh menikah lagi satu-satu. Penulis mengatakan wala nikaha illa biwaliyin. Tidak sah pernikahan kecuali ada wali utama. Kedua 2 orang saksi. Yang ketiga adalah adanya mahar, sedikit atau banyak. Hadza huwa madhhabul jumhur. Hadza huwa madhhabul jumhur wa huwal haqq. Ini adalah mazhabnya jumhur para ulama. Dan ini yang benar. Ada wali, kemudian 2 orang saksi, dan ada maharnya. Wa huwal haq, dan ini benar. Idzan man qala inna lil mar'ati an tuzawwija nafsa bi ghairi idni waliyha qawluhu batil munaqidun lil adillah mukhalifun laha. Kalau begitu, kalau ada orang yang mengatakan, berpendapat sesungguhnya bagi wanita enggak apa-apa menikahkan dirinya sendiri tanpa izin dari
walinya. Maka pernikahan yang seperti ini adalah, atau pendapat seperti ini adalah pendapat yang batil, yang tidak sesuai dengan dalil. Tidak sesuai dengan dalil yang seperti ini. Oh iya. Mukhalifun laha, menyelisih dalil ya. Bal innahu yuftahu thagrotan li ashabil fasad. Bahkan yang pendapat seperti ini bisa membuka pintu fitnah bagi orang-orang yang memang nggak benar, bagi orang-orang yang tidak benar. Buka fitnah ini, nanti tahu-tahu wanita ditanya sudah nikah belum, sudah. Namun orang tuanya tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena menurut dia nggak apa-apa menikah tanpa adanya wali. Akan terjadi kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Fayajibu i'tiqadu butlani, maka wajib bagi kita untuk mengingkari keyakinan seperti ini. Ya, sudah wali. Wa kadzalika aidun annahu la budda min sadaqin. Dan demikian juga yang kedua, wajib di dalam pernikahan itu adanya mahar. Walakin idza lam yusama sadaq fin nikah fasawab annahu la yubtil wa ya'tabiru an nikah sahihan. Jadi wajib adanya mahar. Wajib adanya mahar dalam pernikahan. Gitu. Kalau mahar itu dikasihnya agak telat atau agak lama, ini juga masih diperbolehkan. Yang penting ada mahar. Jadi kalau di pernikahan maharnya dibayar cash atau utang gitu ya. Maharnya utang boleh atau tidak? Boleh, yang penting tetap diberikan. Nikahnya nanti sahih. Wa tutas sadaqin li dzatiha ay aqrabiha wa asnaniha. Wa sadaqin ma'rufun bainan nas sawa'un kana qalilan aw katsir. Mahar ini udah jelas ya, di tengah-tengah manusia sudah diketahuilah, baik sedikit atau banyak. Fi dzalika zaman, di zaman tersebut dan di mana saja. Wa hadhihi tusamma al-waliyah 'indal fuqaha. Wa qalu wa man lam yakun laha waliyun, bagaimana tentang perempuan yang enggak punya wali? Fasultan waliyu man la waliya lahu. Maka sultan, penguasa, sebagai wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Ini perkataan yang sahih, yang benar. Bagi wanita yang tidak memiliki wali, yakunu waliyuha as-sultan, maka walinya adalah penguasa, sultan. KUA di sana ada. As-sultanu waliyyu man la waliya lahu. Maka sultan adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali lagi. Sudah enggak punya wali lagi, maka sultanlah yang akan menikahkan, KUA-nya. Amma qauluhu, tapi betul-betul sudah tidak ada ya. Kalau masih ada, wajib dengan walinya itu. Benar-benar udah enggak ada sama sekali, cewek semua. Wa idza talaqa ar-rajulu imratahu salasan faqad harumat alayhi la tahillu lahu hatta tankiya zaujan ghayra. Kemudian bagi laki-laki yang mentalak istrinya sampai 3 kali, talak 3 gitu ya, maka diharamkan atasnya istrinya tersebut. Ya, tidak boleh berkumpul lagi, ya, bahkan bisa keluar dari mana rumahnya. La tahillu lahu, hatta, nggak boleh bagi dia untuk rujuk kembali kepada istrinya sampai istrinya menikah dengan orang lain. Sampai istrinya menikah dengan orang lain. Ketika dia istrinya nikah dengan orang lain, kemudian dia bercerai dari orang tersebut, barulah boleh untuk menikahinya kembali. Ini berbeda dengan talak 1 dengan talak 2. Kalau talak 1, talak 2 masih boleh untuk rujuk. Tapi kalau talak 3 nggak boleh rujuk sampai ceweknya atau istrinya nikah dengan cowok lain. Kemudian setelah itu dia bercerai, baru bisa baik lagi bersama suami yang pertama. Permasalahan ini adalah permasalahan yang dipersiskan oleh para ulama. Fattalaq fi aqwalun muta'addidatun. Fal jumhur yaruna anna ar-rajula idza talaqa thalasan bi lafdhin wahid fa innahu qad harumat alaihi mutlaqah. Para ulama mereka membahas permasalahan talak ini gitu. Talak fihi aqwalun muta'addidatun. Banyak sekali bab-bab atau perkataan para ulama dalam permasalahan ini. Jumhur, kebanyakan para ulama mereka memandang bahwasanya laki-laki kalau mentalak 3 dengan lafaz sekali, kamu saya talak 3 misalkan,
maka telah jatuh talak sebagai talak berapa? 3. Dan dia bilang, kamu saya talak 3 gitu ya. Talak 3 kamu. Maka sebagian ulama mengatakan kena, itu sudah masuk dengan talak 3. Ada yang mengatakan enggak, itu baru 1 saja. Itu baru yang pertama kali dari laki-laki tersebut kepada istrinya. Tapi ulama ada yang memandang sudah jatuh talak 3. Kalau jatuh talak 3, dia nggak boleh merujuk kepada istrinya sampai istrinya menikah dengan orang lain. Setelah itu bercerai, iddah, baru dia boleh balik lagi. Sebagian ulama, wa min ahli ilmi man yaqul inna talaq al-muharram huwa talaqus sunnah bi an yutalliqu fi tuhrin lam yujami fihi. Fa in talaqa thalasan bi lafdhin wahid aw bi alfadhin mutatabi'atin fa innahu yutabaru wahida. Wa hadha rawi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa qaulun wasat huwa anna tu'tabaru thalasan bin niyyah idza kan bi alfadh mutatabi'ah. Wal masalah fi kalamun katsir wa billahi taufik. Ini permasalahan fikih yang sangat luas sekali dikatakan oleh Syekh Ahmad Yahya An-Najmi. Intinya qaulun wasit, perkataan yang pertengahan adalah tentang talak 3 ini. Kalau laki-laki mengatakan kamu saya talak 3. Sebagian berpendapat jatuh talak 3. Sebagian mengatakan tidak, kalau dia belum pernah mentalak sama sekali gitu. Berarti dihitungnya baru talak berapa itu? 1. Begitu ya. Perkataan yang pertengahan, kata Syekh Ahmad Yahya di sini, itu tergantung dari niat seseorang. Tergantung dari niat seseorang. Kalau dia mengatakan kamu saya talak 3, memang niat talak 3, maka jatuh talak 3. Tergantung dari niat seseorang. Wal mas'alah fiha kalamun katsirun. Permasalahan ini adalah permasalahan yang banyak sekali dibahas oleh para ulama kita. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebelumnya disebutkan di sini. Ada pertanyaan dalam masalah ini? Silakan. Santri-santri bingung kali udah masalah. Belum sampai situ kan fikihnya. Ada pertanyaan? Jadi kita bahas singkat tentang tidak boleh berpikir tentang zat Allah ya. Kemudian masalah Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Kemudian yang ketiga di sini ada fikih sedikit saja ringkas tentang tidak sah pernikahan melainkan dengan wali. Itu. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan? Ya. Kan di surah yang dilaksanakan setiap jiwa dalam melakukan ketakwaan. Berarti manusia punya kemampuan untuk bertindak. Ya. Maka diilhamkan dia memilih sendiri kok jalan-jalan itu. Dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa setiap manusia ditentukan tepat kembalinya. Iya. Jelaskan agak bertentangan kan? Memahaminya itu bagaimana? Karena di surat apa itu surat Samsi Wanduba itu ya, diilhamkan pada setiap jiwa jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Berarti manusia punya kemampuan untuk berkehendak ya. Iya. Nabi mengatakan setiap manusia sudah tentukan jalan atau tempat kembalinya neraka atau ke surga. Iya. Korelasinya itu bagaimana? Iya, tayyib, masalah takdir ini permasalahan yang cukup sengit. Kita memiliki dua musuh dalam akidah ya. Pertama Qadariyah, yang kedua adalah Jabariyah. Yang pertama apa Pak Muji? Qadariyah, yang kedua Jabariyah gitu. Untuk antum mengetahui apa Qadariyah, apa Jabariyah, bacanya buku mulia dengan manhaj salaf yang terlihat, karena nggak mungkin kita jelaskan di sini. Qadariyah dengan Jabariyah. Qadariyah intinya mengatakan bahwasanya makhluk itu menentukan sendiri nasibnya. Makhluk itu menentukan sendiri nasibnya.
Allah tidak memiliki andil apa-apa dalam penentuan gerakan atau keinginan dari makhluk. Itu qadariyah. Jadi Allah tidak ikut campur tangan. Kalau saya mau bergerak ya saya bergerak aja ini. Atas kehendak siapa? Saya sendiri. Paham nggak Pak Moji? Kalau Jabariyah enggak. Jabariyah meyakini makhluk atau manusia itu yang mengatur adalah Allah saja. Paham nggak? Jadi kalau Qadariyah mah bebas dari Allah, kalau Jabariyah semua atas kehendak Allah. Bahkan manusia nggak punya pilihan. Bahkan manusia tidak memiliki pilihan. Kalau ada dua, ada kopi, ada bir, dia minumnya bir. Maka Allah Jabariyah, karena Allah sudah menakdirkan memang saya harus minum bir. Siapa yang menakdirkan itu? Allah yang menghendaki. Kalau Qadariyah bagaimana? Hak manusia memilih bir atau apa terserah manusia. Allah tidak memiliki andil apa-apa. Sesat nggak Pak? Sekilas, antum perhatiin nggak? Sesatnya itu. Ini sesatnya di mana? Qadariyah. Allah nggak punya andil sama sekali udah dalam gerak-gerik makhluk yang menentukan. Kalau Jabariyah semuanya Allah. Makhluk tidak memiliki andil, nggak punya pilihan, nggak punya kudroh, nggak punya kekuatan, nggak punya iradah, nggak punya kehendak juga. Allah saja. Sesat tidak itu? Sesat. Kalau Ahlussunnah bagaimana? Mereka di mana? Di tengah. Yang menakdirkan segala sesuatu Allah Azza wa Jalla. Namun manusia memiliki kudroh, kekuatan dan juga iradah, memiliki kehendak juga. Bisa milih nggak kita? Bisa mukhayyar. Kita tuh manusia mukhayyar, punya pilihan. Gak dipaksa. Nanti Allah yang mentakdirkan. Ya seperti di surat itu aja. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Azan Isya. Bisa milih nggak manusia berangkat atau tidak? Bisa tidak? Bisa. Nanti yang memberikan kekuatan, yang memberikan ilham itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Tapi kita bisa milih tidak? Bisa. Tidak seperti orang-orang Jabariyah tadi yang nggak bisa milih, sudah terserah. Saya nggak sholat. Kenapa? Takdir Allah saya nggak sholat. Sesat nggak seperti itu? Sesat. Itu Jabariyah, takdir Allah saya nggak sholat. Tapi ketika azan Bapak bisa berangkat nggak sebenarnya? Bisa milih nggak mau berangkat atau di rumah? Bisa dia memilih? Bisa dia berangkat. Nanti siapa yang memudahkan? Allah tadi. Maka dalam hadis kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ketika Nabi bersabda, Allah sudah mengetahui penduduk surga siapa aja, penduduk neraka siapa aja Allah sudah tahu, sudah ditakdirkan tuh orang-orangnya. Famal amal, kata para sahabat, kalau begitu ngapain kita beramal? Kalau Allah sudah tahu siapa penduduk surga, siapa penduduk neraka sudah tentuin. Famal amal, ya udah ngapain kita beramal? I'malu, beramal tetap kalian, kata Rasul. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena setiap orang dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Semua orang dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau dia termasuk penghuni surga, pasti amalannya ke arah surga. Kalau dia penghuni neraka, memang dia udah kelakuannya akan melakukan amalan penghuni neraka tadi. Jadi manusia memiliki pilihan, memiliki kehendak, tidak dipaksa oleh Allah Azza wa Jalla. Nanti yang menakdirkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebetulnya tentang permasalahan takdir. Ada Jabariyah, ada siapa? Qadariyah. Qadariyah ini yang mengingkari takdir, udah manusia saja yang berkehendak. Allah tidak memiliki andil sedikit pun juga. Kita yang menentukan masa depan kita. Tidak ada andil dari siapa? Allah. Kalau kita kan enggak selalu baca la haula wala quwata illa billah, tidak ada kehendak, tidak ada kekuatan kecuali dengan bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Qadariyah enggak, kita sudah. Kalau Jabariyah bagaimana? Dipaksa oleh Allah. Manusia itu seperti dipaksa oleh siapa? Allah. Seperti debu yang dibawa oleh angin. Sekehendak angin mau bawa kemana aja. Itulah manusia, kata Jabariyah. Atau seperti mobil remote kontrol, tau kan? Yang dimainin begitu aja.
Itulah Jabariyah seperti itu. Adapun Ahlussunnah tidak. Allah yang menakdirkan, Allah yang menentukan, tapi manusia memiliki pilihan. Manusia memiliki kehendak, memiliki pilihan. Ketika itu terjadi, maka baru ditakdirkan oleh siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Gitu. Jadi permasalahan takdir ini tidak cukup hanya dijawab di soal jawab. Nanti antum lihat pagi, antum ngajinya bolong-bolong lagi, kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Serenanya juga maunya lengkap, susah. Ini baca aja buku mulia dengan manhaj salaf tentang Qadariyah dan Jabariyah. Insya Allah bisa dimengerti di situ. Ada pertanyaan yang lain? Lalu sampai di sini pertemuan kita, ikhwan sekalian, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.